Hai Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin dalam Z-Tips. Kali ini saya akan membahas mengenai pola perilaku dan cinta. Apa sih itu? Jadi gini Z-Friends, pernah ada yang bertanya sama saya, Mbak Zoya, gimana kalau ada laki-laki atau perempuan gitu ya, yang kita lagi suka nih sama dia, terus dia itu mengatakan satu hal tapi melakukan hal lain. Misalnya ya dia bilang, gue tuh sayang banget sama lo gitu ya, aku tuh sayang banget sama kamu, tapi perlakuannya tuh nggak menunjukkan rasa sayang gitu ya. Itu lebih baik dari gimana sama cowok yang misalnya dia nggak pernah ngomong sayang, nggak pernah ngomong ini itu, tapi perilakunya tuh menunjukkan sekali rasa sayang, penghargaan dan sebagainya. Banyak orang yang ini adalah kesalahan yang sangat common atau sangat umum. Banyak sekali orang yang malah bilang begini, ya udah lu jangan dengerin kata-katanya, lihat aja perbuatannya. Tapi sebenarnya Z-Friends, ini dua hal yang menurut saya nih ya, secara psikologis ini sama-sama gak sehat. Bayangkan kalau kamu memiliki relationship dengan orang yang percaya banget kalau misalnya ya udah yang penting perbuatannya aja, dia nggak usah kata-katanya. Apa iya kamu mau Z-Friends pacaran dengan orang yang gue kan gak usah ngomong sayang, gue tuh orangnya gak romantis, aku tuh yang penting perilaku aku gitu ya. Nih bagaimanapun juga, apalagi buat mereka-mereka yang bahasa cintanya adalah word of affirmation ya, atau dia butuh sekali mengafirmasi dari secara verbal misalnya, ini akan sangat sulit untuk merasa dicintai. Tapi meskipun bahasa cinta kamu bukanlah word of affirmation ya, itu juga akan membuat sangat sulit bagi si individu ini untuk merasa dicintai kalau misalnya nggak pernah dibilang. Ya bagaimanapun juga Z-Friends, kita kan ya sebagai manusia, kita bukanlah peramal. Jadi agak sulit bagi kita untuk bisa tahu apa yang dirasakan oleh seseorang. Hanya kita menikahi seseorang, pacaran sekian lama, kan cinta itu bukan hal yang otomatis, tapi cinta juga adalah verb ya, atau adalah perilaku yang sebenarnya harus kita usahakan. Dan cinta itu seperti juga rumput-rumput hijau yang ada di depan bumi beringin Manado, Sulawesi Utara ini. Ya rumput-rumput ini kan juga harus dirawat, harus di maintenance. Sedemikian juga dengan yang namanya cinta Z-Friends. Jadi lebih baik mana Mbak Zoya? Ada orang bilangnya sayang, I love you, aku tuh sayang banget sama kamu, tapi semua perilakunya nggak menunjukkan rasa sayang. Buat aku itu adalah hal yang tidak sehat. Demikian juga ya ketika ada seorang individu, ketika dia gak pernah ngomong cinta, bahkan gak mau mengakui yang namanya cinta, tapi setiap perilakunya menunjukkan rasa cinta. Mendingan yang mana? Tidak, mendingan dua-duanya. Yang harus kita lihat dari seorang individu adalah konsistensinya melalui pola perilaku. Karena di dalam psikologi sih friends, tidak ada yang bisa menandingi integritas ya, atau misalnya konsistensi dari sebuah pola perilaku. Pola perilaku tuh kayak gimana? Jadi orang itu akan selalu kembali kepada aslinya ya. Jadi kalau kamu menaksir pada seseorang, usahakan untuk kamu itu juga hang out, bergaul sama teman-temannya. Dengerin ya, setidak-tidaknya ya, menyimaklah keluarganya bilang apa, teman baiknya bilang apa, orang-orang terdekatnya bilang apa, kebanyakan orang bilang apa. Mungkin ketika dia mencintai kamu, atau ya kita tuh seringkali juga punya ekspektasi ya Z-Friends ya, yang berharap bahwa kalau orang udah cinta sama kita, udah pasti dia akan baik terus buat kita. Iya, itu ada masa-masa awal. Masa-masa selanjutnya seringkali dia juga menjadi orang-orang yang kembali lagi kepada aslinya. Nah, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, keluarganya, itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana dia itu bisa terlihat berelasi yang sehat dengan kamu. Ya kalau dia seorang laki-laki, bagaimana dia memperlakukan ibunya, kurang lebih dia akan memperlakukan kamu dengan cara yang sama. Demikian juga kalau misalnya bagaimana dia merespek, takut dan sebagaimana terhadap ayahnya, kurang lebih dia mungkin akan begitu juga dengan suaminya. Ya memang, kan saya pacaran dengan orang yang berbeda dengan ayah saya pacaran dengan orang yang berbeda dengan ibu saya. Iya paham sih friends, tapi pola perilaku itu yang akan terlihat sekali bahwa oh ternyata aslinya seseorang itu seperti apa. Jadi saya sangat-sangat menyarankan gimana caranya bisa melihat pola perilaku yang sehat. Saya usulkan banget sebelum memutuskan untuk menikah, pacaranlah dengan orang itu minimal 2 tahun.
ya. 1 tahun orang biasanya masih berbunga-bunga. Bahkan ditemukan ada sebuah penelitian yang menemukan bahwa si individu itu bisa jatuh cinta kurang lebih selama 18 bulan. Jadi kalau lagi kelepek-kelepeknya ini luar biasa. Emang ada yang cuma 3 bulan, 3 hari, bahkan 3 jam, ya of course nggak apa-apa. Cuma ketika si individu ini sudah berhasil ya melewati masa-masa courtshipnya dia, masa-masa PDKT, masa-masa naksirnya, itu akan keluar aslinya. Nah, siapkah kita menerima kekurangannya si individu ini? Ini yang menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat apakah sebenarnya dia itu oke nggak sih untuk jadiin pasangan, gitu sih friends. Jadi jangan selalu hanya mendengar kata-katanya, ya jangan melihat juga hanya perilakunya, tapi justru konsistensinya dia antara perilaku dan kata-kata, ya itu yang justru kita cari. Jadi apa yang dia katakan juga adalah yang dia lakukan, ya dan jika dia melakukan apa yang dia katakan dan dia mengatakan apa yang dia lakukan, gitu ya secara konsisten, secara terus-menerus, ini akan sangat membantu kamu sih friends untuk menemukan orang yang ya memang dia begitu apa adanya, ya. Jadi kalau misalnya kamu melihat, oh ya, kalau dia misalnya seperti itu, berarti saya sanggup nih hidup sama dia. Nah, dari situlah kamu memutuskan. Tapi saya sangat-sangat mengusulkan sih friends ya, jangan hanya melihat kata-katanya, pola perilakunya. Kalau keduanya sudah sepakat, lihatlah ya pattern of behavior atau pola perilakunya. Bukan hanya apa yang dia katakan, bukan apanya yang dia lakukan, tapi kedua-duanya harus berkesinambungan. Mesti nyambung, mesti kompak sih friends ya. So, semoga makin sehat dengan Z-Tips ini dan hubungan-hubungan ini, dan semoga ini melepaskan kita dari kegalauan-kegalauan mengenai cinta dan relationship yang dirasakan. Oke Z-Friends, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!